Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fibriya Kusmaningrum, CGP Angkatan 9 dari SD Negeri Jogonegoro 1, Kabupaten Magelang. Hari ini saya akan melakukan coaching dengan Ibu Ratna Rustiana, guru kelas 1 dari SD Negeri Jogonegoro 1. Selamat pagi Bu Ratna Rustiana. Hari ini kita akan berbincang-bincang ya Bu Ratna tentang pembelajaran yang ada di kelas. Kira-kira Bu Ratna ingin menceritakan tentang pembelajaran di kelas itu yang seperti apa? Oh iya, saya ingin bercerita pada akhir-akhir ini anak-anak itu merasa tidak aktif ya. Mereka banyak yang ngobrol sendiri ketika pembelajaran, ketika saya mengarahkan mereka itu ngobrol sendiri, ada yang main karena anak kelas 1 yang memang mereka belajar sambil bermain. Tapi pada kenyataannya itu lebih banyak bermainnya tapi tidak sampai apa yang kita pelajari. Kenapa tidak aktif dan anak-anak main sendiri? Karena pembelajarannya membosankan ya Bu. Menurut Bu Ratna, pembelajaran yang Ibu lakukan itu membosankan, kenapa? Ya, setiap hari kan saya masuk seperti biasa melakukan pembukaan, setelah itu saya mengenalkan pembelajaran. Terus setelah selesai saya mengenalkan, saya meminta mereka untuk mengerjakan latihan-latihan soal yang ada di modul. Menurut Bu Ratna, apakah pembelajaran seperti itu sudah sesuai dengan target yang akan dicapai? Kalau menurut saya belum. Kenapa? Karena ya bisa, ya juga ya itu mereka main sendiri, ada yang main sendiri, ada yang lari sendiri, karena mereka tidak tahu, tidak pede dalam mengerjakan soal-soal yang ada di modul. Menurut Bu Ratna, kenapa anak-anak kok tidak pede mengerjakan soal-soal yang ada di modul itu? Karena mereka kurang paham tentang materi yang dipelajari saat itu. Jadi Bu Ratna untuk melakukan pembelajaran biar anak itu paham, kira-kira langkah apa yang akan dilakukan? Ya, saya itu menginginkan strategi yang lebih lagi. Saya ingin menerapkan seperti strategi diferensiasi. Tapi sebelumnya itu saya kan harus melakukan asesmen awal untuk mengetahui gaya belajar mereka, minat dan bakat mereka dalam pembelajaran. Setelah saya mengakomodir semuanya itu, baru saya akan membuat rancangan pembelajaran berdiferensiasi. Berarti langkah awal yang akan dilakukan Ibu Ratna apa? Memetakan kebutuhan siswa itu sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Jadi kan setiap anak kan tidak memiliki keberagaman. Jadi mereka harus kita kelompokkan dari gaya belajarnya, entah itu visual, audiovisual, atau kinestetik. Jadi saya harus memetakan dulu, mengelompokkan dulu itu, baru saya akan merancang kegiatan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi seperti apa yang ingin diterapkan di kelas? Pembelajaran diferensiasi yang akan saya lakukan diferensiasi proses, karena dengan diferensiasi proses saya bisa menggunakan alat bantu seperti medianya bisa menggunakan PowerPoint ataupun video pembelajaran atau video yang berhubungan dengan pembelajaran tersebut, sehingga anak-anak itu secara langsung mereka paham, oh maksudnya itu seperti ini. Mereka bisa dengan video atau PowerPoint itu bisa meng-cover anak-anak dengan gaya belajar visual maupun audiovisual. Nah, kira-kira kapan itu akan dimulai? Akan saya mulai besok dengan melakukan asesmen awal dulu. Kira-kira perlukah bantuan dari teman atau rekan sejawat atau bagaimana untuk melaksanakan pembelajaran itu, asesmen awal itu? Jadi asesmen awal itu saya tentu saja akan berkoordinasi dulu dengan kepala sekolah, bagaimanapun dia harus tahu bagaimana kondisi anak-anak saya dan kondisi saya, pembelajaran apa yang saya inginkan. Jadi saya akan berkonsultasi dulu dengan kepala sekolah, kemudian setelah itu baru saya akan melakukan asesmen awal kepada anak-anak.
jadi tidak satu hari selesai. Setelah pembelajaran maupun pada saat istirahat, jadi ketika mereka merasa santai, nyaman, baru saya akan satu-satu, saya akan memberikan beberapa pertanyaan seperti angket atau kuesioner itu, sehingga itu tuh salah satu cara saya melakukan assessment. Satu hari misalnya kok bisa dapat 5 ya 5, tidak akan saya selesaikan pada hari itu, karena namanya assessment awal itu kan tidak bisa memaksa, jadi sambil berjalan. Jadi tidak satu kali jadi. Iya, ini membutuhkan minggu pertama baru assessment, hari kedua assessment selesai, sambil mengulang, baru yang selanjutnya saya merancang pembelajaran diferensiasi yang akan saya konsultasikan dengan kepala sekolah. Nanti dari ngobrol-ngobrol kita ini kira-kira Bu Ratna Stiana ngobrol kesimpulan yang bagaimana? Kesimpulannya saya akan melakukan pembelajaran yang lebih aktif lagi, Pembelajarannya terus lebih kreatif lagi, menciptakan merancang pembelajaran menggunakan berbagai metode dan media pembelajaran, sehingga pembelajaran itu bisa berjalan dengan lancar dan mengcover semua kebutuhan murid, sehingga bisa menciptakan pembelajaran yang menghasilkan bagi anak. Oke, dari pembelajaran ini berarti gimana perasaannya setelah kita ngobrol gimana? Sudah Kalian sudah tahu ya arahnya bisa mau seperti apa ya. Terima kasih Bu Ratna, semoga kedepannya dalam melakukan pembelajaran semakin sukses, anak-anak bisa berkarya, bisa mengembangkan bakat-bakatnya sesuai dengan kodrat anak ini. Demikian coaching hari ini dengan Bu Ratna Stiana. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.